worry about it. We can talk about this. Bermula pada tahun 1978 di Denver, Colorado, dalam suasana kompetisi baseball anak-anak yang sengit, Vinny Blake, seorang pelempar berbakat, menghadapi Bruce Yamada, pemukul andalan dari tim lawan. Walaupun Vinny menunjukkan kemampuan melempar yang mengesankan, Bruce berhasil mencetak home run yang menentukan kemenangan bagi timnya. Kendati meraih kesuksesan tersebut, Bruce tidak menunjukkan kesombongan. Sebaliknya, ia memberikan apresiasi yang tulus terhadap kemampuan Vinny. Namun, momen itu menjadi kejadian terakhir di mana Bruce Yamada terlihat saat ia mengayuh sepeda pulang seorang diri. Sebuah mobil van hitam mendadak berhenti di depannya, dan Bruce pun lenyap tanpa jejak. Dalam latar belakang yang mencekam ini, Vinny dan adik perempuannya, Gwen, menjalani kehidupan di bawah tekanan ayah mereka yang alkoholik dan kerap menunjukkan perilaku kasar. Sang ayah masih bergumul dengan rasa duka akibat kehilangan istrinya, yang meninggal karena bunuh diri setelah menderita dari mimpi-mimpi yang dianggapnya sebagai gangguan mental. Kondisi ini tampaknya juga diwariskan kepada Gwen, si putri kecilnya. Di lingkungan sekolahnya, Vinny sering menjadi sasaran perundungan dari teman-teman sebayanya. Meski demikian, ia beruntung memiliki teman setia, Robin Arellano, seorang remaja pemberani dan tangguh yang kerap membela Vinny serta mendorongnya untuk melawan dan membuktikan dirinya. Wait, fuck with Finn again. I fuck with you. You're gonna have to stand up for yourself one of these days. Sementara itu, Gwen menarik perhatian pihak keamanan ketika ditanyai oleh para detektif di sekolah. Hal tersebut terjadi setelah ia mengungkapkan bahwa mimpinya secara mengejutkan memberikan gambaran tentang anak-anak yang hilang akibat penculikan oleh sosok misterius yang dikenal dengan julukan The Grabber. Pada malam itu, ayah mereka menjadi sangat marah saat mengetahui bahwa beberapa detektif telah menemui Gwen. Dalam amarahnya, ia memukuli Gwen dengan brutal, memaksa putrinya untuk menyangkal kebenaran mimpi-mimpinya. Di sini ayahnya takut jika Gwen akan dianggap gila seperti ibunya. Situasi semakin parah ketika Robin, teman sekaligus pelindung Vinny, diculik oleh The Grabber saat ia sendirian. Dengan hilangnya Robin, Vinny menjadi sasaran empuk para pengganggu di sekolah. Fucking cocksucking coward! Gwen! Suatu hari, ketika Vinny berjalan pulang sendirian, ia bertemu dengan van hitam milik The Grabber. Pria itu menyamar sebagai seorang pesulap amatir. Tapi Vinny tidak bisa mengabaikan keberadaan balon-balon hitam di dalam van tersebut, sebuah ciri khas sang penculik. Sebelum ia sempat melarikan diri, The Grabber menyemprotkan obat bius dan menyeret Vinny masuk ke dalam van-nya. Ketika Vinny sadar, ia mendapati dirinya terkurung di ruang bawah tanah yang gelap dan kedap suara. Di ruangan itu hanya ada sebuah kasur kotor dan sebuah telepon hitam kuno yang kabelnya terlihat telah diputus. Sesekali The Grabber turun ke ruang bawah tanah untuk mengejek Vinny. Namun dengan nada yang aneh, ia meyakinkan bahwa Vinny istimewa. Hal-hal ganjil pun mulai terjadi ketika telepon yang tampaknya tidak berfungsi ini tiba-tiba berdering. Saat Vinny mengangkat gagang telepon, awalnya ia hanya mendengar suara statis yang kemudian berubah menjadi suara seseorang. Hello? Don't hang up. Bruce Yamada? Ternyata itu adalah suara Bruce Yamada. Meski Bruce tidak ingat namanya sendiri, ia masih mengenali kemampuan bermain bisbol Vinny. Melalui sambungan mistis itu, Bruce memberikan petunjuk kepada Vinny mengenai lantai tanah yang lunak di ruang bawah tanah tersebut yang bisa digunakan untuk menggali jalan keluar. Dengan segera Vinny mulai menggali lubang di lantai itu, menyembunyikan tanah yang telah digalinya di dalam toilet. Seiring berjalannya waktu, telepon kembali berdering. Kini suara yang terdengar adalah arwah Billy, seorang pengantar koran dengan wajah yang rusak. Ia memperingatkan Vinny tentang sebuah jebakan pintu yang sengaja dibiarkan tidak terkunci oleh The Grabber. Billy juga mengungkapkan keberadaan tali tersembunyi yang dapat dimanfaatkan untuk memanjat keluar melalui jendela. Namun, upaya pelarian tersebut menemui kegagalan ketika teralis jendela yang digunakan justru terlepas, meninggalkan Vinny dalam situasi putus asa. Dalam waktu yang sama, Gwen tidak berhenti berusaha memanfaatkan mimpinya
untuk menemukan lokasi keberadaan sang kakak. Di tempat lain, Max, seorang pria eksentrik yang terobsesi dengan kasus penculikan ini, secara diam-diam melakukan penyelidikan independen. Ironisnya, ia tidak menyadari bahwa pelaku sesungguhnya, The Grabber, adalah saudara kandungnya sendiri dan bahwa para korban disekap di rumah yang sama tempat ia tinggal. Which means that the grabber has to live. Listen, he has to be able to grab. Working at this, but if you see any of these boys, give us a call. Lagi-lagi, Vinny menerima panggilan lainnya dari arwah Griffin yang memberikan informasi penting mengenai kombinasi kunci untuk membuka gembok di pintu atas. Ketika The Grabber tertidur, Vinny memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyelinap keluar dan berhasil membuka kunci pintu. Namun, rencananya terganggu oleh gonggongan Samson, anjing peliharaan The Grabber, yang seketika membuatnya terbangun. Dalam upaya pelariannya, Vinny terpaksa berhenti karena ancaman The Grabber yang akan langsung membunuhnya jika ia mencoba berteriak. Akibatnya, ia pun tertangkap kembali di tengah jalan. Di hari berikutnya, dering telepon berbunyi lagi. Kali ini membawakan suara Vance Hopper, seorang preman muda yang sangat ditakuti semasa hidupnya. Dalam visi supranatural Gwen, gambaran lokasi sebuah rumah tertentu menjadi semakin jelas. Vance memberikan petunjuk kepada Vinny tentang sebuah ruang pendingin yang tersembunyi di balik dinding ruang bawah tanah. Berbekal informasi tersebut, Vinny mulai mencoba mendobrak dinding itu, tetapi usahanya sia-sia. Kegagalan tersebut semakin membuat dirinya diliputi rasa putus asa. Akhirnya, arwah terakhir yang menghubunginya adalah Robin, seorang teman yang sering melindungi dirinya. Tidak seperti arwah lain yang ingatannya kabur, Robin mengingat segala detail dengan jelas. Ia memberikan dukungan moral kepada Vinny dan menyemangatinya untuk berani melawan dan membela diri. Lebih dari itu, Robin mengajarinya teknik menggunakan gagang telepon sebagai senjata dengan cara mengisinya dengan tanah galian supaya menjadi lebih berat dan mematikan. Di luar, Gwen berhasil memandu polisi ke sebuah rumah yang sebelumnya ia lihat dalam mimpinya. Sementara itu, Max akhirnya mengetahui bahwa penculik yang selama ini mereka cari adalah saudaranya sendiri. Dengan segera, ia turun ke ruang bawah tanah dan menemukan Vinny. Namun, sebelum sempat menolong, The Grabber muncul dan membunuh Max dengan kapak. Konfrontasi terakhir pun terjadi. The Grabber mengejar Vinny, tetapi bocah itu sudah siap. Ia memanfaatkan semua petunjuk yang diberikan oleh arwah teman-temannya. Dia menggunakan kabel dari Billy untuk menjegal kaki. The Grabber membuatnya terjatuh ke dalam lubang yang digali Bruce hingga kakinya patah. Saat The Grabber tak bisa bergerak, Vinny menghantamnya habis-habisan dengan gagang telepon yang telah dimodifikasi. Lalu menjerat lehernya menggunakan kabel. Telepon berdering sekali lagi. Vinny menempelkan gagang telepon ke telinga The Grabber, membiarkannya mendengar suara arwah para korbannya yang mengejeknya di detik-detik terakhir. It's for you. Welcome to the nightmare end of your pathetic little... Today's the day, motherfucker! Dalam momen itu, Vinny mematahkan leher pembunuh tersebut. Setelah itu, ia menggunakan daging dari lemari pendingin untuk mengalihkan perhatian anjing penjaga dan berhasil melarikan diri. Polisi menyerbu rumah tempat Gwen membawa mereka, tetapi ternyata itu adalah lokasi di mana mayat anak-anak lain dikuburkan dan bukan tempat di mana Vinny disekap. I think he kills them someplace else. Vinny muncul dari rumah di seberang jalan, berjalan keluar dengan disinari cahaya matahari, dan langsung dipeluk oleh Gwen. Ayah mereka datang tak lama setelah itu, menangis dan meminta maaf atas perlakuan buruknya selama ini. Kemudian, film pun selesai. Pesan dari film ini adalah mengajarkan kita untuk tidak menyerah, untuk berani melawan ketidakadilan, dan untuk percaya bahwa masa lalu yang kelam tidak harus menentukan masa depan kita. Untuk merasakan ketegangan, emosi, dan detail mengerikan lainnya, jangan lupa untuk menonton filmnya secara utuh ya teman-teman. Saya Mimin yang sedang bertugas, pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di cerita film berikutnya.